Baik, Bu Dita mulai rekam. Oke. Nah, Bu Dita tunjukkan untuk gambar grafik fungsi eksponensial. Oke, kita mulai dari gambarnya ya di Desmos. Untuk fungsi eksponensial, misalkan Bu Dita ambil fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat X. Nah, coba dilihat fungsi yang berwarna merah. Kemudian di bawahnya kita buat fx sama dengan setengah pangkat X. Misal setengah pangkat X. Fungsi yang berwarna biru. Nah, dari dua gambar grafik fungsi ini, bagaimana gambarnya? Apakah sama gambarnya? Atau ada perbedaan? Coba dijawab, sama atau ada perbedaan? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Bagus. Perbedaannya, coba diamati untuk grafik fungsi yang berwarna merah ini, bilangan pokoknya berapa? 2. 2. 2 lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. 1. Fungsinya ini fungsi naik atau fungsi turun? Yang berwarna Fungsi merah? Fungsi naik ya, karena semakin ke kanan semakin naik, artinya dia fungsi monoton naik. Untuk gambar grafik yang kedua, efek sama dengan setengah pangkat X, itu fungsinya fungsi naik atau fungsi turun yang berwarna biru? Turun. Turun, karena semakin ke kanan semakin turun. Oke, Bu Dita lanjut, misalkan fx sama dengan Bu Dita buat 3/4. Nah, 3/4 pangkat X. Gini ya, 3/4 pangkat X. Grafiknya yang berwarna hijau. Fungsinya fungsi naik atau fungsi turun? Turun. Turun ya. 3/4 itu A lebih dari 1 atau A antara 0 sampai 1? Antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Pintar. Sekarang yang fx sama dengan balik ini jadi 4/3. Sini ya. Fx sama dengan 4/3. 4/3. Nah, yang berwarna ungu. Ungu, fungsinya fungsi naik atau fungsi turun? Naik. Naik. Fungsinya fungsi naik, gitu ya. Nah, jadi di sini dapat kalian buat kesimpulan, jika bilangan pokok A lebih dari 1, maka fungsinya fungsi turun. Maaf, naik. Jika bilangan pokok A antara 0 sampai dengan 1, maka fungsinya fungsi turun, gitu ya. Jadi kan fungsi eksponensial itu dia dirumuskan sebagai fx sama dengan b kali a pangkat x ditambah c. Nah, ini adalah rumus dari fungsi eksponensial. Nah, ada syarat namanya syarat untuk bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya apa ini? Fungsi eksponensial ini yang Bu Dita buat warna kuning, bilangan pokoknya apa? A. A. Nah, ada syarat bilangan pokok A, itu bilangan pokok A harus lebih dari 0 atau harus positif. Mengapa kok positif? Kenapa kok nggak boleh negatif? Mengapa coba? Misalkan ini Bu Dita buat ya, bilangan pokok A-nya Bu Dita buat negatif. Nggak bisa ini ya. Oh, copy, gitu aja. Nah, Bu Dita ini ya yang grafik berwarna hitam. Ini bilangan pokoknya Bu Dita buat negatif. Nah, bagaimana nih gambarnya nih? Turun Nah, ke bawah bukan sampai turun ke bawah, ini harus kasih kurung. Nah, ada enggak nih grafiknya? tidak ada. Enggak ada kan? Artinya bilangan pokok A itu tidak boleh negatif. Lihat grafik yang berwarna hitam. Negatif 2 pangkat X. Ada enggak? Enggak ada. Nah, artinya apa? Artinya bilangan pokoknya tidak boleh negatif. Ya kan? Harus positif. Kenapa kok bilangan pokoknya ini kan lebih dari 0? Berarti tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Mengapa? Kalau A-nya 0, 0 pangkat X hasilnya berapa?
1. 0 pangkat X. Eh, 0 pangkat berapapun hasilnya berapa? 0 tetepan. 0, ya kan? 0 pangkat hasilnya 0. Maka tidak jadi fungsi eksponensial kalau A-nya 0 gitu. Paham ya? Nah, syaratnya bilangan pokok A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Mengapa kok A-nya tidak boleh sama dengan 1? Coba kalau A-nya 1, substitusi ke fungsi yang berwarna kuning. A-nya 1. 1 pangkat X. Berapa 1 pangkat X? 1. 1 kan berarti B kali 1 tambah C. B tambah C. Tidak jadi fungsi eksponensial gitu ya. Ini adalah syaratnya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya, oke. Nah dari syarat bilangan pokok ini, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, Budita akan buat. Nah, ini A-nya lebih dari 0. Ini ya. Misalkan 0 di sini. Misalkan ini 0 di sini. 0. Dan 1 di sini. Kan 1 di sini. Ntar outline-nya Budita hapus dulu. Ini outline-nya Budita juga hapus. Ini 0. Terus yang ini 1 di sini. Nah, tadi kan syaratnya bilangan pokoknya harus lebih dari 0 kan. Nah, kalau lebih dari 0 itu berarti bagaimana? 2, 3. Oh, ini tuh ada beberapa ya. Sebentar ya, Mas. Maaf ya. Kita hapus dulu ya. Nah, kalau lebih dari 0 berarti dia 0 ke kanan atau 0 ke kiri? 0 ke Arahnya kanan. 0 ke kanan ya. Jadi ini dari 0 Budita arahkan ke kanan. Nah, seperti ini kan. Nah, ya nggak? Kalau tidak Oke. sama dengan 1, kalau tidak sama dengan 1, maka daerah 1 itu terlewati apa enggak? Iya, Apakah terlewati? Di sini boleh nggak 1 ikut? tidak Boleh boleh, enggak tidak 1 boleh. ikut? Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Nah, kalau tidak boleh, maka ibaratnya tuh kita batasin gini. Nih, satunya tuh nggak boleh di sini loh. Nah, jadi ada berapa selang nih? Ada berapa selang? Ada berapa selang? 1. Apakah hanya ada satu selangnya apa? Satu selangnya apa? Satu selangnya apa? Mudah nggak ya? Yang Budita maksud ya. Ini misalnya Budita buat inilah yang warna merah wis. Kuning ya. Nah, misal Budita buat warna kuning, ini tak buat fillnya transparan. Oke. Nah, misal, nah ini lihat ada berapa selangkah? Ada berapa selangkah? Mudah nggak maksudnya ya? 2, Bu. Ada 2 selang. Selang dari mana dan mana? Lalu apa lagi? Selangnya selang mana saja? A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 dan A lebih dari 1. Bener. Nanti selangnya ini. Iya, Budita. Yang Budita buat kuning, tapi yang satunya nanti tak buat warna beda. Nah, ini tak buat warna merah aja. Nah, ini kelihatan enggak selangnya? Kelihatan, Bu. Ada ya. Ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna merah. Lah ini loh, nanti fungsi eksponensial itu dikelompokkan. Nah, berdasarkan syarat ya. Berdasarkan syarat bilangan pokok, maka fungsi eksponensial dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu untuk bilangan pokok. Kalau yang berwarna kuning itu dari mana sampai mana? 0 sampai? Yang berwarna kuning ini dari mana sampai 0 mana? sampai 0 sampai 1. 1. Nah, itu nulisnya gini. 0 kurang dari
A gini kurang dari 1. Ini ya, bilangan pokoknya A. Nih. Kalau yang berwarna merah itu kan lebih dari Lebih dari Lebih 1. dari satu 1. kan. Kalau kuning kan antara 0 sampai 1. Jadi nulisnya gini. Kalau yang berwarna merah itu kan lebih dari 1. Maka nulisnya nanti gini. Bilangan pokok A lebih dari 1. Nah, seperti ini. Untuk gini. Paham ya? Nah, untuk bilangan pokok A lebih dari 1, tadi kalian peroleh tuh. Kalian sudah lihat fungsinya fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun? Turun. Turun. Nah, monoton turun. Kalau yang ini, kalau yang A lebih dari 1, fungsinya fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun? Naik. Interfungsi monoton naik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lanjutkan ke pertidaksamaan eksponensial. Eksponensial. Oke, nah berdasarkan syarat, nanti pertidaksamaan eksponen itu juga ada 2. Yang pertama untuk bilangan pokok lebih dari 1, dan yang kedua untuk bilangan pokok antara 0 sampai 1. Ini cuma untuk memudahkan saja ya. Ini yang pertama Budita buat yang untuk bilangan pokok. Untuk bilangan pokok A lebih dari 1 dulu. Nah, jadi ini halnya kita pakai yang lebih dari 1 dulu. Oke. Persamaannya seperti ini nanti. Ke bawah ya. Untuk bilangan pokok A lebih dari 1, nanti fungsinya gini. Kalau ada A pangkat Fx, A pangkat Fx, ini sama dengan, kalau pertidaksamaan, yang akan kita pelajari ini kan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu kata dasarnya apa? Pertidaksamaan yang mau kita bahas. Nah, pertidaksamaan. Kata dasarnya apa kalau pertidaksamaan? Tidak sama. Tidak sama. Kalau kemarin persamaan, berarti kan tandanya pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan, tandanya pakai apa? Tidak sama dengan. Nah, bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa juga kurang dari sama dengan gitu. Jadi untuk bilangan pokok A, untuk yang pertama ini bentuk 1 ya. Bentuk 1. Bentuk 1. Oke. Kalau ada A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx. Lebih dari A pangkat Gx. Maka nanti diperolehnya, maka diperoleh bagaimana coba? A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx. Maka diperoleh rasionalnya gini. Rasionalnya, kan ini bilangan pokok lebih dari 1 ya. Misalkan Budita ambil 2 aja. 2 pangkat, nih misalkan Budita ambil gini. 2 ini pangkatnya 4, ya kan? 2, efeknya Budita ambil 4. 2 pangkatnya pangkat 4. Nah, ini nggak tahu nih tandanya apa. Bagaimana dengan ini misalkan 2, pangkatnya pangkat 3. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Kalau 2 pangkat 3? 8. 8. Nah, lebih besar yang mana? 2 pangkat 4. Nah, lebih besar dari 2 pangkat 4. Berarti kan tandanya begini ya. 2 pangkat 4 lebih dari 2 pangkat 3. Ya kan? Diperolehnya, apa ya bahasanya? 2 pangkat 4 lebih dari 2 pangkat 3. Diketahui dan diketahui gitu aja ya. Diketahui kalau kita lihat pangkatnya antara 4 dan 3. Antara 4 dan 3. Bagaimana antara 4 dan 3? Lebih 4 besar lebih mana? besar. Lebih besar 4. Maka seperti ini. Mudah nggak? 2 pangkat 4 lebih dari 2 pangkat 3. Ya kan? Ini tuh diketahui 4-nya
Jadi pangkat yang ini, pangkat pertama juga lebih dari pangkat yang kedua. Gini, mudeng sampai sini? Mudah. Mudeng ya. Oke, kita lanjutkan. A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Maka diperoleh apa? fx lebih dari Pinter. gx. Oh, fx-nya lebih dari gx. Seperti ini. Oke, jadi nanti ini yang kita peroleh. Nah, yang Budita buat berwarna ungu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang bentuk kedua. Bentuk kedua. Kalau misal A pangkat fx ini kurang dari A pangkat gx, maka diperolehnya apa? fx kurang dari gx. Nah, fx juga kurang dari gx. Nah, seperti ini. Jadi kalau A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka diperolehnya juga sama. Fx ini juga lebih dari gx. Kalau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx gini. Nah, kalau misalkan ini tandanya bukan lebih dari, tapi lebih dari sama dengan. Nah, maka yang di sini bagaimana? Lebih dari Maka sama dengan. diperolehnya betul. Ini juga nanti lebih dari sama dengan. Kalau di sini Budita tandanya kurang dari sama dengan, maka diperolehnya ini juga bagaimana? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan juga gini. Mudah ya. Oke, contohnya. Contohnya Budita mau langsungan aja ini bentuk 1. Ini rasionalnya agak tak geser. Maaf. Ini gimana nih? Oh, nggak bisa. Oke, nanti aja ya tak perbaiki. Oke, Budita masuk ke contohnya. Contohnya sangat mudah. Misal ada 2 pangkat. Misal ada 2 pangkat 5x dikurang 4. Sama dengan, misalkan ini 2 pangkat x tambah 6. Nah, gini. Terus nanti soalnya tuh gini. Tentukan, maaf. Kan ini pertidaksamaan ya, berarti bukan sama dengan 2 pangkat 5x tambah 4, misal lebih dari 2 pangkat x ditambah 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, jawab. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah bilangan pokoknya sudah sama? Sudah. Sudah. Berapa bilangan pokoknya? 2. 2. Berarti langsung saja diperoleh apa? Bilangan pokok Mm-mm. sama dengan Kok bukan bilangan pokok apa ya? Eh. Apa? 5x kurangi 4. Pinter. Oh, itu Lima betul, itu X. tadi hanya salah itu ya mengucapkannya aja. 5x kurangi Lebih 4 dari lebih dari x plus X 6. plus 6. Gini aja langsung. Jadi pangkat sama dengan pangkat gitu ya. Langsung pangkat sama dengan pangkat. Nah, ini tinggal diselesaikan biasa. 5x kurang 4 lebih dari x tambah 6. Berarti bagaimana penyelesaiannya? Yang x ada variabel x kita jadikan di ruas kiri, yang tidak variabel x kita jadikan di ruas kanan. Berarti menjadi bagaimana? 5x 5x min x pinter. Terus lebih besar 6 6 Ditambah 4. tambah 4 ya. Lalu kita selesaikan. 5x kurangi x berapa? 4x 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 lebih dari 6 tambah 4 10. 10 10. kan? Berarti x-nya lebih dari 5 per 5 per 2. 10 per 4 gitu dulu ya. 10 per 4. Nah, seperti ini kan. Nah, baru tapi nanti kalian langsung boleh ya, tidak harus panjang. Jadi x lebih dari 5 per 2. Seperti ini. Ini ya. Paham sampai sini?
Paham. 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 Oke, bagus. Itu untuk bilangan pokok A lebih dari 1. Sekarang Bu Dita lanjutkan yang kedua. Ini untuk bilangan pokok A antara 0 sampai 1. Nah, untuk bilangan pokok A yang antara 0 sampai 1. Kita ini copy aja ya dari sini ya. Antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau yang bilangan pokok A antara 0 sampai 1, bagaimana bentuknya? Kita dari bentuk lanjutnya setelah bentuk 1, bentuk berapa nih? Bentuk 4 ya. Oke. Bentuk keempat. Kalau ada A pangkat fx, ini kita buat lebih dari A pangkat gx, maka diperoleh, nah yang di sini bagaimana coba? Nah, rasionalnya seperti ini. Rasionalnya seperti ini. Ini kan untuk kasus bilangan pokok A, apa? Antara 0 sampai? Bilangan 1. pokok A antara 0 sampai 1. Coba rasionalnya. Kalau tadi kita rasionalnya itu ambilnya 2 kan bilangan pokoknya. Karena 2 itu antara lebih dari 1. Kalau yang ini mau diambil berapa contohnya? 1/2, Bu. 1/2, pinter. Setengah, misalkan dibuat pangkat, tadi ini pangkat 4 sama pangkat 3 ya. Oke, setengah pangkat 4, gini, bagaimana dengan setengah pangkat 3? Nah, bagaimana dengan setengah pangkat 3? Ini maaf, ini mau tak kurung. Nah, setengah pangkat 4, jawab hasilnya berapa setengah pangkat 4? 1/16. 1/16. Setengah pangkat 3 berapa setengah pangkat 3? 8. 1/8. Kamu punya kue 1 dibagi orang 18 dan punya dibagi orang 16, punya kue 1 dibagi orang 16 sama punya kue 1 dibagi orang 8. Lebih besar yang mana yang diperoleh? 1/8. 1/8, ya kan? Maka setengah pangkat 4 bagaimana dengan setengah pangkat 3? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Gini. Ya kan? Lebih kecil. Padahal diketahui ini 4 sama 3. Bagaimana 4 sama 3? Lebih besar yang mana? 4. Lebih besar yang 4. Nah, ini. Jadi ini. Kalau tadi antara 0 sampai 1 itu kan fungsi turun kan ya. Jadi fungsi turun. Nah, fungsinya lebih kecil gini, tetapi pangkatnya malah lebih besar. Ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, berarti untuk bentuk keempat, apabila ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka diperoleh fx sama gx-nya bagaimana? Kurang dari. Kurang dari. Kebalikannya gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang bentuk kelima, kalau ada A pangkat fx, ininya kurang dari, ya, ininya kurang dari A pangkat gx, nah maka fx sama gx-nya bagaimana? Mana yang lebih besar? Kalau yang ini bagaimana? Fx dan gx-nya mana yang lebih besar? fx. Fx-nya pinter gitu. Karena fungsinya monoton turun. Oke, gini ya. Contoh soalnya. Ditampilkan contoh sesuai dengan yang di atas ini. Nih. Copy. Ditampilkan contohnya dari soal di atas. Contoh, nah ini bukan 2. Misalkan kita ambilnya setengah ya. Nah, setengah pangkat 5 kurangi 4x lebih dari sama dengan lebih dari setengah pangkat x tambah 6. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama kita lihat fungsinya. Fungsinya antara 0 sampai 1 atau lebih dari 1?
Antara 0 dan 1. Antara 0 sampai 1. Karena hanya itu antara 0 sampai dengan 1, yaitu setengah. Ini, maka diperoleh. Nah, diperoleh apa? 5x min 4 kurang dari x plus 6. 4. Nah, ini dibalik. Tadinya tandanya lebih dari ini. Tadinya tandanya lebih dari. Dia dibalik. Di sini diperolehnya itu dibalik. Bukan jadi lebih dari. Tapi kebalikannya. Menjadi kurang dari. Ini yang kita buat warna merah. Kurang dari x ditambah 6. Nah, seperti ini. Baru kita nanti selesaikan. Yuk, seperti tadi, berarti 5x kurang x, ini kan, kurang dari 6 ditambah 4. Nah, 5x dikurangi x, berapa tadi? 4x ya. 4x kurang dari 10. Nah, seperti ini. Berarti x-nya kurang dari berapa ini? 10 per 4. Ya, atau x-nya kurang dari 5 per 2. Seperti ini. Nih, paham sampai sini? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi ini nanti himpunan penyelesaiannya. Nah, cara menulis himpunan penyelesaian itu seperti ini. Jadi, himpunan, kalau yang soal pertama, jadi himpunan penyelesaiannya itu nanti nulisnya gini. HP sama dengan kurung kurawal. Ini kan X lebih dari 5. Nulisnya gini. X anggota bilangan real. Anggota bilangan real sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Mana ya tandanya ya? Gini ya. Maaf. Nah, X lebih dari 5 per 2. Nah, dimasukkan. Nah, gini. Nah, seperti ini. Itu untuk soal yang pertama. Kalau untuk yang soal kedua, berarti gimana? Jadi, HP jadi himpunan penyelesaiannya HP sama dengan X anggota bilangan real sedemikian rupa sehingga X kurang dari berapa ini? X kurang dari 5 per 2. 5 per 2, seperti ini. Bisa dipahami sampai sini perbedaannya? Bisa, Bu. Ya bagus. Kita sampai jam berapa ya? 11:30 ya? Kita lanjutkan ya. Budita lanjutkan, boleh? Ya, Bu. Oke. Nah, Budita lanjutkan. Ini adalah materi dari fungsi eksponensial. Materi dari pertidaksamaan eksponensial. Nah, bagaimana jika nanti soalnya seperti ini? Contoh soal lain. Contoh soal. Misal soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Misal pertidaksamaannya itu Budita buat 3 angkatnya. Misal berapa ya? 3 pangkatnya X kuadrat gitu. X kuadrat. Terus dikurangi. Misal 6. Gini. Terus di sini tandanya misal lebih dari. Lebih dari. Nah, tapi di sini Budita buatnya sepertiga. Nah, di sini Budita buatnya sepertiga. Sepertiga pangkat. Pangkatnya misal X. Nah, seperti ini.
Nah, bagaimana penyelesaiannya? Coba kita jawab bersama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, Budita mau tanya dulu. Fungsi ini fungsi naik atau fungsi turun? 3 pangkatnya X kuadrat dikurangi 6 lebih dari sepertiga pangkatnya X. Ini fungsinya fungsi naik atau fungsi turun? Bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya berapa? 3. 3. Yang sini bilangan pokoknya berapa? Sepertiga. 1/3. Dalam menyelesaikan soal itu, padahal harus apa? Harus sama atau boleh berbeda? Harus sama. Harus sama. Maka 3 yang dijadikan sepertiga atau sepertiga yang dijadikan 3? Sepertiga dijadikan 3. Gitu ya, yang sepertiga dijadikan 3 agar lebih mudah. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya adalah jadikan saja yang bilangan pokoknya lebih dari 1. Oke, kita selesaikan. Ini soalnya 3 pangkat X kuadrat dikurangi 6 lebih dari sepertiga pangkat X. Maka nanti diselesaikan, yang ruas kiri tetap 3 pangkat X kuadrat dikurangi 6. Nah, ini jadi berapa yang sepertiga? 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 gitu toh. 3 pangkat negatif 1. Nah, kemudian negatif 1 kan pangkat. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya bagaimana? Dikali. Kali, pintar banget. Berarti, ini jadi 3 pangkat berapa yang di sini? Min X. Min X. Oke, 3 pangkat min X. Sudah sama bilangan pokoknya? Sama. Oke, kalau sudah sama bilangan pokoknya, tinggal langkah kedua bagaimana? Diperoleh, gitu kan? Nah, fungsinya ini fungsi naik atau fungsi turun? Naik. Naik, karena bilangan pokokannya itu lebih dari 1, maka yuk diperoleh. Diperolehnya apa? X kuadrat min Mm-mm. sama dengan X. Pinter. X kuadrat kurangi 6. Dibalik enggak tandanya? Tidak. Tidak, berarti tetap lebih dari sama dengan min X. Nah, sekarang diperolehnya seperti ini. Nah, pangkatnya itu pangkat kuadrat. Kalau pangkatnya kuadrat, maka kita selesaikan dengan fungsi kuadrat. Ya, ini bagaimana berarti cara menyelesaikan kalau seperti ini? Dijadikan yang ruas kanan dijadikan lebih dari sama dengan berapa? 0. 0. Berarti lanjutnya gimana nih nulisnya? X kuadrat plus X kurangi 6. Pinter. X kuadrat plus X atau min X? Plus Plus X. Plus X kurangi 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini jadi pelajarannya Pak Sumpana, pelajarannya Pak Y, ya kan? Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Ya sama dengan pelajarannya Pak Y. Caranya yang pertama dijadikan sama dengan 0. Ya kan? Gini tuh kalau pelajarannya Pak Y. Ya kan? Iya, Bu. Ini bentuk pertidaksamaan gini. Lalu setelah itu dijadikan persamaan. Kalau sudah dijadikan persamaannya ini diapakan? Difaktorkan. Pinter. Lalu difaktorkan. Yuk kita faktorkan bersama. Berarti kan jadi apa? X plus 3 dikali X min 2. Pinter, apa kali apa sama dengan 0 gitu toh. Ya, sebelumnya dulu. Yang ini, yang belakang kan negatif 6. Perkalian yang dikali hasilnya negatif 6, yang ditambah hasilnya 1. Berapa? 3 dan min 2, 2. Bu. 2 dan 2 Dan min 2, Bu. Oh, 3 dan min 2 gitu ya. X plus 3 sama X min 2. Seperti ini kah? Benar? Betul? Betul seperti ini? Iya, Bu. Oke, baik sudah betul. Terus selanjutnya ketemu X sama dengan berapa?
X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Betul. Atau X sama dengan 2. Seperti ini ya. Nah, apakah hanya selesai sampai di sini? Apakah hanya selesai sampai di sini? Tidak, karena yang mau kita cari adalah bentuk pertidaksamaannya. Ini masih tandanya sama dengan, maka ini masih persamaan. Seperti itu. Nah, maka kita lanjutkan. Ketemunya X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya dibuat garis bilangan namanya, karena masalahnya pertidaksamaan. Buat garis bilangan dibuat saja. Ini Brita tak contoh nih membuatnya, kalian pasti bisa. Dibuat garis, ya kan? Terus tadi berapa X-nya? 3 dan min 2. 3 dan min 2, betul. Oke ya. Maka yang di ruas yang di sebelah kiri yang 3 atau yang min 2? Yang min 3 atau yang 2? Min Min 3. Min 3 dulu. Nah, ini ya, maaf. Nah, ini yang min 3. Itu. Terus ini yang min 2. Nah, ini yang min 2. Ini kita perbaiki dulu. Ini enggak ada. Ini juga tidak ada, maaf. Nah, seperti ini kan. Nah, terus kita buat titiknya terlebih dahulu. Ini yang negatif 3. Nah, ini yang positif 2, maaf. Nah, positif 2 udah 2 aja ya, nggak ada positif-positifan. Nah, kemudian kalian lihat pada soal awal ada tanda sama dengannya atau tidak? Pada soal awal, apakah ada tanda sama dengannya? Tidak. Ini soal awalnya bentuk pertidaksamaannya ada sama dengannya atau tidak? Ada. Ada ya. Nah, jika ada tanda sama dengannya, maka selangnya itu selang terbuka atau selang tertutup? Bolong atau enggak bolong? Tertutup. Enggak. Bolong. Enggak bolong ya. Nah, kalau enggak bolong itu namanya selang tertutup. Nah, ini ya udah, ini selang tertutup namanya. Kalau enggak ada sama dengannya, berarti namanya selang terbuka. Nah, kalau selang terbuka nanti ini kayak gini. Ah, ini selang terbuka. Itu loh, ini loh. Pas buletannya ini selang terbuka. Mudeng ya? Mudah kan? Paham kan? Mudeng. Oke, karena tadi ada sama dengannya, maka selang tertutup maka kita arsir. Nah, begini. Oke. Untuk selanjutnya, kalau sudah dibuat garis bilangan, lalu kita pilih seperti cara Pak Sumpana ya, sama persis. Kita pilih X sama dengan berapa? Ini negatif 3 sama 2 itu kan menjadi batas. Nah, kita pilih X boleh di kirinya negatif 3, boleh di tengah antara negatif 3 sampai 2, atau boleh di kanan lebih dari 2. Kita pilih yang paling gampang, pilih berapa X-nya? 0. 0, pinter. 0 itu letaknya di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Tengah, Bu. Tengah ya, maka nanti yang kita buat yang kita tentukan yang tengah, nanti kanan kirinya mengikuti. Pilih X sama dengan 0, lalu kita substitusi ke sini nih. Nah, kita substitusi ke sini yang sudah difaktorkan. Substitusi ke yang bentuk sudah difaktorkan. Nah, berarti ini X tambah 3 kali X kurang 2 sama dengan 0. Oke, maka menjadi 0 ditambah 3, gitu kan? Dikali 0, 0 tambah 3 dikali 0 kurang 2. Nah, 0 tambah 3 berapa? 3. Pinter. Dikali 0 kurangi min 2 berapa?
Min 2. Negatif 2. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ketemunya negatif 6. Ini berarti bernilai negatif. Oke, berarti 0 itu letaknya tadi di kiri, tengah atau kanan? Tengah. Tengah. Maka yang di letaknya ada di tengah itu bernilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Pinter banget. Maaf Bu Dita, ngetiknya agak lama ya. Santai Nah, saja. seperti ini. Nggak apa-apa ya. Dimaklumi ya. Oke, tapi MIPA 2 pinter-pinter. No outline, ini Bu Dita perbesar. Nah, ini bentuknya negatif. Apa ini ada yang bunyi? Enggak ada ya. Oke, Bu Dita lanjutkan. Berarti kalau yang di tengah itu negatif, maka yang di kiri apa? Positif. Positif. Nah, pinter. Dan yang di sebelah kanan apa? Positif juga. Positif juga. Bagus. Ini positif. Nah, ini ya. Ini juga positif. Nah, seperti ini. Lalu kita kembalikan ini ke pertidaksamaannya. Kepertidaksamaannya yang mau dicari soalnya itu lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan? Lebih dari sama Lebih dengan. dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu yang ke kiri dan ke kanan atau yang di tengah? Kiri kanan. Ke kiri dan juga ke Kiri kanan. kanan. Pinter. Berarti ini tak buat yang ke kiri. Gitu ya. Sama yang ke kanan. Insert ke kiri dan juga ke kanan. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, pinter banget. 10 MIPA 2. Nah, sudah jadi. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya gitu kan? Ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri itu gimana berarti? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Jadi yang ini kan berarti X kurang dari sama dengan berapa? Negatif 3. Atau yang ke kanan X lebih dari sama dengan 2. Seperti ini ya. Nah, itu diperoleh dari gambarnya, gambar grafiknya. Ada kuning panjang sekali, apa ini? Oh, kita salah. Kayak gini aja ya. Nah, cara menulisnya itu nanti bagaimana? Cara menulisnya seperti ini. Kok tetap nggak bisa ya? Oke dah, gini aja nggak apa-apa. Cara menulisnya itu nanti himpunan penyelesaiannya, HP, boleh. Atau X juga boleh. HP sama dengan pakai kurung kurawal. Ini X anggota bilangan real. Sedemikian rupa. Gitu ya. Sehingga Z. Nah, sehingga nanti ininya dimasukkan. X kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 2. Nah, seperti ini. Selesai sampai sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke, baik. Kita pembelajaran yang sampai sini. Nanti akan Bu Dita bagikan ini dalam bentuk PDF dan juga rekaman pembelajaran kita pada hari ini. Gitu. Baik ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka Bu Dita yang akan bertanya. Bu Dita akan refleksi. Kita barusan mempelajari apa?
Pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial berkaitan dengan apa? Grafik. Grafik fungsi eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial berhubungan dengan grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial dibedakan menjadi dua, yaitu untuk bilangan pokok A Lebih dari satu atau A antara ya, 0 sampai 1. lebih dari satu. Yang kedua A Antara 0 sampai antara 1. 0 sampai 1. Kalau bilangan pokok A lebih dari satu, fungsinya fungsi Naik. naik. Kalau bilangan pokok A antara 0 sampai dengan 1, fungsinya fungsi Turun. turun. Nah, maka pertidaksamaan eksponensial juga dibagi menjadi dua untuk bilangan pokok A lebih dari 1 dan bilangan pokok A antara 0 sampai dengan 1. Untuk bilangan pokok A lebih dari 1, maka tandanya dibalik atau tidak? Tidak. Tidak. Jika ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx Lebih dari GX. lebih dari gx. Begitu ya. Untuk bilangan pokok antara untuk bilangan pokok A antara 0 sampai dengan 1, tandanya dibalik atau tidak? Dibalik. Dibalik. Jika ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka FX kurang dari GX. fx kurang dari gx, dibalik tanda. Begitu ya. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Bu Dita akan bagikan videonya dan juga PDF-nya. Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bu Dita minta Mas Nathanael. Silakan Mas Nathanael. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran matematika permintaan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillah. Selesai. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan meninggalkan Google Meet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak Naswa. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Nathanael. Oke, Bu Dita.